Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Puja Setia. Di video kali ini gue bakal ngebahas sepatu Adidas yang kolaborasi dengan Fear of God. Namanya Adidas Fear of God Athletic 1 Basketball Carbon Black. Langsung aja kita buka nih sepatunya guys. Dia datang dengan box kayak gini nih. Agak berlebihan, tapi untuk sepatu yang kategori luxury harus kayak gini. Ada box pelapisnya kayak gini. Kita kesampingan, ini polosan aja, warna apa nih, same. Terus di sini ada 3 stripes kayak gini yang menunjukkan kalau ini adalah lidi. Bukan dong, ini adalah Adidas. Terus di sini ada di box Adidas juga, di depan sini detail kecil. Di sini juga ada Adidas Fear of God. Terus nggak ada lagi, gitu doang. Ya, agak susah juga nih unboxingnya, pap. Lapisan dashboard kayak gini, pakai aluminium foil juga, ciri khas dari ziplocknya ada pakai ini, dibungkus lagi paper dash. Ini dia sepatunya, langsung aja kita bahas. It's show time. Jadi ini dia sepatunya guys, kurang lebih kayak gini. Kita taruh sini, kita keluarin lagi apa aja di dalamnya. Jadi dibungkus pakai aluminium foil kayak gini guys. Ada tulisan Adidas Fear of God di sini. Kita kesampingkan, terus ini juga demikian sepertinya. Dibungkus paper dash lagi, foil lah. Ini dia sepatunya guys. Terus nggak ada apa-apa lagi, nggak kayak yang Nike ya, ada extra lace atau ziplock. Ini doang ternyata. Kita kesampingan dulu boxnya. Ini dia sepatunya guys, Adidas Fear of God Athletics Basketball Black Carbon. Jadi ini sepatu kolaborasi antara Adidas dan Jerry Lorenzo, CEO dari Fear of God sekaligus desainer dari sepatu ini, yang sebelumnya di Nike, sekarang sudah bergabung di Adidas gitu guys, sudah sign kontrak dengan Adidas. Kenapa kayak gitu? Cari tahu sendiri aja infonya. Kita bahas sepatunya aja nih guys. Jadi secara looks gue suka banget sepatu ini, sleek, simple, tapi banyak detail-detail yang menurut gue sepatu ini keren. Langsung aja kita bahas. Sepatu ini pakai upper berbahan gue juga agak bingung nih nyebutin ini. Sebenarnya dia pakai upper mesh juga, sama kayak Fear of God yang sebelumnya, yang waktu di Nike, tapi dia kombinasi nih guys. Pakai upper berbahan kombinasi antara knit, mesh dan neopren dijadiin satu kayak gini. Jadi terbentuklah sepatu ini gitu guys. Dia pakai toe boxnya juga bahannya kayak apa ini istilahnya ya, gue sih megangnya kayak bahan sablonan baju tapi yang tebel gitu guys. Jadi ini pelapisnya gitu, si knit dan si neoprennya dilapis pakai bahan kayak gini. Terus di tengah ini medial side-nya dia pakai catch bahan TPU tapi stripe 3 gini, yang menandakan kalau ini ya Adidas gitu. Dari sini sampai belakang sini guys, gitu. Terus ini sepatu ini cuttingannya mid ya, mid. Terus dia pakai lace yang kayak gini, bulat dropnya. Terus ada ziplocknya juga nih, ciri khasnya si Jerry Lorenzo. Kalau di Nike Fear of God dia tulisannya Air Fear of God. Kalau di sini cuman logo 3 stripes doang, kayak tadi di boxnya. Terus dia ini si case-nya ini antara kombinasi warna doff dan ada yang mengkilatnya gitu ya. Tuh kalau kena cahaya nih tuh kayak ada mengkilatnya gitu. Gue suka detail ini nih, keren gitu. Terus dia pakai model tali yang menurut gue kayak cuman pajangan aja nih talinya, karena di sini lace loop-nya gimana ya, ini modelnya lace loop ya, si eyelid-nya bukan lace loop ya, pokoknya modelnya dia tertanam. Jadi kalau dipegang dari dalam nih,
Kalau dipegang dari dalam itu talinya tembus guys. Nah kan benar, berasa talinya nih guys. Tapi nggak mengganggu punggung kaki kita gitu guys. The Fear of God Athletics One basketball is uniquely positioned at the intersection of fashion and sport. Fear of God style coats are visible in the low profile shape and sculpted translucent rubber outsole. Oh, ini dia maksudnya ya. The shoe is crafted in a premium knit upper with neoprene collar. Tuh bener kan, si collarnya yang neoprene ini, si ini knit. Nah, gue baru nangkep nih, gue baru tahu si uppernya knitnya ini dilapis sama bahan apa ya, kita bilangnya bahan X aja kali ya. Di bahannya gue juga nggak paham, supaya mempertahankan bentuk dari sepatu ini guys. Karena kalau cuman ngandelin catch yang kaku di sini doang, di sini dia bakal turun, tulang sini juga bakal turun. Gue jadi inget sama sepatu, aduh lupa lagi, 12 seconds later. adalah pokoknya sepatu yang pakai bahan knit itu kurang lebih kayak gitu. Bahannya lemes gitu kalau nggak dipakai. Kayak Yeezy contohnya tuh kalau nggak dipakai kan lemes. Terus Converse gue yang bahannya knitnya juga lemes nih. Kalau misalnya ya shape-nya gitu. Bagian toe box-nya bukan kelihatan, jadinya jatuh gitu kalau nggak ada di isi kaki gitu. Nah kalau ini shape-nya terjaga gitu walaupun nggak dipakai gitu. Apa karena si shoe tree-nya enggak juga kan, jadi walaupun nggak dipakai bentuknya bakal tetap terjaga. Toh ini sepatu basket juga kan, gitu. Kurang lebih gitu untuk uppernya. Detailnya apalagi ya, yang tadi gue bilang nih, si talinya itu nggak terlalu fungsional karena dia ternyata di bagian pergelangan kakinya lagi ada lace lock lagi yang bahannya karet gini nih, gitu. Jadi buat ngikat pergelangan kaki ya, mungkin ini buat menyesuaikan punggung kaki kita ya, pakai yang lace lock yang ada logo three stripe-nya. Nah kalau untuk pergelangan kaki pakai yang kecil ini gitu. Untuk uppernya di bagian sini detailnya gini guys, dia kayak ada lace loop lagi di belakang, di sini lace loop juga modelnya, terus di sini pakai eyelid yang nggak ada ringnya. Terus kita ke sole-nya. Nah, midsole-nya ini bisa dibilang transparan. Dia nggak sih? Kelihatan nggak sih di kamera? Transparan. Jadi warna si uppernya ini tembus sedikit nih. Kalau diperhatiin dengan seksama. Dia pakai bahan dibilang putih enggak, dibilang black and white enggak. Jadi kayak agak coklat gitu, putih kecoklatan gitu. Bukan kekuningan. Kalau kuningan jauh di Jawa Barat. Iya nggak sih? Jawa Barat. Terus di depannya ini di bagian bukan foxing ya, pokoknya di bagian ujung midsole-nya ada tulisan Deboss Adidas. Di belakangnya ada patch di Deboss tulisannya Fear of God kayak gini. Itu untuk midsole-nya. Terus untuk outsole-nya, nah outsole-nya ini bukan sirkular kayak di Nike Fear of God waktu Fear of God kolaborasi sama Nike, tapi dia bentuknya kayak wave ya, bergelombang gitu ya. Ini nih, ngeliatnya gini kali ya, bergelombang gitu, zigzag, tapi nggak full gitu, nggak kayak sampai pinggir gitu. Dia kayak bahannya smooth, tiba-tiba fade out gitu dari dalam sini, fade out, bukan fade out ya, pokoknya istilahnya kayak gradasi gitu, dari solid padat jadi kosong gitu, smooth gitu, bukan patah putus gitu. Sama halnya di bagian ini nih, inner telapak kaki kita nih, di sini juga kosong. Jadi ya dibuat supaya buat menjaga keseimbangannya, cuman traksi kita terhadap pijakan kan nggak jarang ada di bagian sini, jadi dibuatnya di sini. Ini detail yang nggak biasa diperhatiin sama orang sih, cuman kalau buat sneakerhead mungkin jadi agak sesuatu yang unik aja gitu. Gitu kurang lebih guys, kayak kerutan otak. Kurang lebih kayak gitu untuk outsole-nya. Terus insole-nya, nah insole-nya bisa dicabut nggak ya? Harusnya sih bisa gitu. Bisa. Ini dia. Nah, insole cukup kaku, nggak kayak waktu Fear of God kolaborasi sama Nike. Ini lebih kaku ya menurut gue, lebih tebel dikit sih. Terus ada emboss Adidas. I'm apa nih? Adidas, a Mark You Aux X Bendes. Nah, apa ini bacanya? Lamarque Aux Tribendes. Lamarque Aux Tribendes. Kayaknya sih bahasa Italia ya. Gini guys, kurang lebih. Nah, gitu. Kelihatan nggak ya di kamera ya? Kelihatan lah ya. Terus di bagian bawahnya kayak gini guys. Buat menambah traksi supaya nggak licin di dalam sepatunya. Ya, outsole nggak kemana-mana juga sih sebenarnya. Terus apa lagi yang bisa kita bahas? Insole-nya. Terus kita bahas ke liningnya kali ya. Lining collarnya itu dia nih di bagian collar pergelangan kaki itu dia pakai bahan neoprene yang bisa dibilang smooth, licin gitulah. Terus di bagian dalamnya lagi dia banyak pad nih,
terutama di bagian apa ya ini, di atas tumit sedikit nih, di bagian sininya nih. Kalau dari dalam tuh berasa tebel banget, jadi lebih enak mencengkeram kaki. Terus apalagi kurang lebih kayak gitu guys. Terus dilapisin sama bahan neopren juga sampai dalam, jadi lembut sih dalamnya. Gitu untuk liningnya. Terus untuk sizingnya ini menurut gue kalau dibandingin sama Nike Fear of God, si Adidas Fear of God ini mirip-mirip gitu. Jadi harus di downsize menurut gue. Karena waktu kayak gue pakai Jordan 1 size 11, si Nike Fear of God itu gue pakai 10,5. Nah ini gue pakai 10,5 gitu, dan fittingnya lumayan pas. Tapi memang ini berasa lebih snug, apa ya, lebih sempit. Kalau misalnya kaki kalian punggung kakinya tinggi, saran gue nggak usah diturunin. Tapi kalau misalnya kayak gue kan punggung kakinya sebenarnya rendah, cuman panjang aja gitu, jadi masih oke gitu. Jadi balik lagi ke kaki kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian punya pembanding kayak gue si Nike Fear of God kesini, jadi nggak terlalu masalah gitu guys untuk sizingnya. Terus kesimpulannya gimana? Jadi menurut gue sepatu ini oke, layak buat dimilikin karena bentuk dan warnanya. Sebenarnya dia yang jagoannya itu ini kan carbon black, ada yang carbon sesame. Sesame itu si bagian toe-nya ini warnanya kayak warna boxnya tadi, agak-agak krem, agak-agak coklat, warna kayak warna si sole-nya gitu guys. Itu jagoannya Adidas sih, tapi gue nggak suka sih warna kayak gitu, agak ya bukan selera gue lah. Kalau ini kan lebih ya udah hitam semua aja gitu, keren, dipakai sama outfit apa aja oke. Terus ya gitu, gampang dipadankan dengan outfit apa aja. Bentuknya yang hitam kalem tapi masih ngasih lihat detail-detail tekstur yang menurut gue wow gitu di mata. Orang bakal sepatu apa itu ya, bentuknya kok kayak gitu. Apalagi efek si glossy dari si TPU cage-nya ini yang menurut gue menambah kesan elegannya. Kira-kira gitu. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang lagi cari sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.